Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story, berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri ya guys. Oke, gimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik aja pastinya ya kan. Dan di kesempatan kali ini bersama saya di sini kita di seri Bincang Saham. Kita akan melakukan analisa saham ITMG baik dari sisi rasio fundamental dan juga sentimen serta juga teknikalnya pastinya. Dan adapun platform yang akan kita gunakan pertama adalah RTI Bisnis untuk sekedar mereview dan juga ya analisis review juga sentimennya juga ya kan. Di sini juga kita akan menggunakan investing.com untuk membandingkan rasio keuangan nanti antara si emiten dengan industrinya. Dan juga kita akan menggunakan platform dari RHB Trustmart ya. Di situ kita akan menggunakan versi smartphone dan juga versi desktopnya pastinya. Adapun analisa saham ITMG ini kita estimasikan dari tanggal 10 sampai tanggal 18 Februari 2022 pastinya ya guys. Dan konten ini saya buat di tanggal 9 Februari 2022. 9 Februari 2022 saya buat konten ini dan pastinya disclaimer on. Oke, artinya setiap keputusan murni menjadi tanggung jawab teman-teman semua. Oke, kita lanjut aja. Kita langsung mulai saja ya di sini ya teman-teman. Dan sebelum saya lanjut lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan dukungannya, baik itulah yang like, share, subscribe, setelah meninggalkan komennya juga saya ucapkan terima kasih banget sudah mendukung channel YouTube Maulana Nur Sobri, juga yang memfollow di podcast My Pod Story tentunya saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya, ayo ditekan dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update dari konten Maulana Nur Sobri ini dan juga follow podcast My Pod Story. Oke, kita langsung saja analisa Indo Tambang Raya Megah Tbk atau kode emitennya adalah ITMG. Oke guys. ITMG, saham ITMG di tanggal 9 Januari 2022 ini berhasil ditutup di level harga Rp21.650 per lembarnya atau menguat senilai 825 poin atau secara persentasenya itu menguat plus 3,96%. Lumayan tapi cukup bagus ya di sini ya. Ya memang pasarnya juga ISG-nya juga lagi up juga sih ya. Dan sejak sesi 1 sampai sesi 2 sih saham ini sudah dibuka menguat ya. Dan sepanjang perdagangan di tanggal 9 Januari ini kita bisa perhatikan sendiri teman-teman, ini berada di zona hijau ya saham ITMG ini ya di sini. Dan kalau penutupan hari kemarin sih kan ditutup di level harga Rp20.825 per lembarnya. Dan di hari ini pergerakan dari saham ITMG dibuka langsung menguat di Rp21.025 per lembar dengan range harian ya, saham diperdagangkannya itu range-nya itu dari Rp20.925 sampai Rp21.650 per lembarnya. Dan adapun di sini rata-rata harga yang perdagangkan adalah Rp21.339,70 per lembar dengan PER atau price earning rasionya yaitu 4,72 kali guys. Dengan kapitalisasi pasar 24,46 triliun. Wow, cukup tinggi untuk saham ITMG ini ya. Memang ada sentimen sebenarnya di saham ini ya. Kita coba ya, kita lanjutkan lagi. Untuk ITMG ini sendiri sebenarnya sih di bulan Februari ini didominasi ya sampai tanggal 9 hari ini ya. Itu didominasi di zona merah ya. Itu mulai tanggal 2 sampai 4 bahkan tanggal 8 kemarin ini juga zona merah ya, dia melemah lah gitu. Dan di hari ini itu zona hijau. Tepatnya ditutup di level 12 harian yaitu secara kumulatif 12 hariannya itu menguat 4.350 poin atau 20,77%, sedangkan kumulatif 9 harinya minus 2.725 atau minus 12,58%.
Dan secara 30 harian kumulatifnya up and down itu plus atau menguat lah 1625 poin atau 8,19%. Oke. Dan price performance-nya untuk satu hari ini ya memang ditutup menguat ya di 3,96% secara persentase, dan secara mingguan itu menguat 1,52%, dan secara bulanan itu menguat 7,31% ya kan, dan secara year to date-nya itu 6,13%, tapi secara setahun itu mereka plus 59,78% guys. Ya, 59,78% guys. Oke, untuk net foreign ini sendiri ya aktivitasnya, kita bisa perhatikan, kita beranjak ke sisi berikutnya. Di sini net foreign buy-nya itu di all market itu 32,81 bio. Itu banyak sebenarnya ya. Dengan komposisi, kecenderungan volume, turnover, dan frekuensi itu masih dominan itu domestik ya, domestik dengan kecenderungan net sell untuk ini, untuk domestiknya ya kisaran 64%, 64,50% tuh rata-rata baik volume per share, turnovernya, dan frekuensinya tuh rata-rata domestik itu dominan di transaksi hari ini ya, dan asing tuh hanya sekisaran 35%-an lah untuk asing, tapi melakukan net buy gitu guys, sedangkan domestiknya itu malah net sell ya di sini. Untuk newsnya nggak ada yang ini ya menurut saya sih kalau dari si RTI ini ya versi smartphone. Dan sini kita ada RHB Smart versi smartphone juga ya. Kita akan menggunakan price earning ratio, PBVS, ROE, dan juga ROA. Nanti kita akan bandingkan dengan rasio yang ada di investing.com pastinya ya kan. Price earning ratio 4,72 kali. Ini cukup relevan karena range-nya itu dari 2 kali sampai 12 atau 15 kali lah gitu. Yang pasti itu jangan sampai lebih dari rasio si industrinya, itu aja sih guys. Dan PBVS-nya ini juga cukup relevan. Karena apa? Dari 1 sampai 2 itu range idealnya. Kalau di bawah 1 itu kemurahan. Dan kalau di atas 2 itu udah tergolong mahal atau kemahalan. Ini kan 1 sampai 2, nah 1,64. Artinya masih relevan lah. Oke. Dan ROE-nya 34,62%, ROA-nya juga 23,98%. Kita akan perhatikan di sini bagaimana di sisi emitennya pastinya, oke. Per-nya tadi kan 4, sekian ya. Bentar saya coba. 4,72% ya di sini ya. Nah, ini masih jauh di bawah industrinya, artinya saham ini sangat-sangat murah sekali ya. Dan ini sangat volatile gitu. Volatilnya tapi ya sangat murah gitu. Bukan volatile dia di atas seperti gorengan itu enggak gitu. Ini juga tergolong murah, sangat terjangkau sahamnya. Menarik kalau kita koleksi. Disclaimer on, oke. Dan kita perhatikan juga ROE-nya di sini. ROE-nya menurut saya sih unda-undi ya kalau kata orang Surabaya sih. 34,62%. ROA 23. Oke. Kalau ROA sih dia tergolong di atas ini ya, ROA industrinya. Jadi sisi kanan ini industri, sisi kiri ini emiten. Tapi kita gunakan yang ada di RHB Smart tadi ya guys. Oke, di sini 32%. Artinya ini udah di atas si industrinya 34% malah ya. ROE industrinya. Oh, sorry. 34%. Ini masih kita pakai yang di atas ini. 34%. Ini 36% yang industrinya, sedangkan emitennya 34%. Artinya itu masih yang nggak terlalu jauh sih sebenarnya sih. Dia masih bagus, tergolong masih bagus karena mendekati ROE si industrinya. Oke guys. Oke, kita coba lanjutkan lagi berita. Kita coba di investing.com ya. Kita coba cari berita dulu sebelum kita nanti masuk ke versi desktop dari ini RHB Smart ya. Oke, ternyata masih loading. Oke, sudah ada di sini guys. Beritanya tidak ada yang signifikan. Hanya ini, oke, nggak ada yang terlalu signifikan ya di sini. Mungkin sentimen dari komoditas ya kali ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada RHB Smart versi desktopnya ya guys di sini. Kita akan menggunakan analisa teknikalnya di sini ya, grafiknya. Di sini Indo Tambang Raya Megah Tbk, disclaimer on ya.
Kita menggunakan candlestick MA1 parameter 5, MA2 parameter 10, MA3 parameter 20. Ini bebas saja teman-teman menggunakan parameter berapapun, no problem, karena teknikal itu bicara tentang serknya aja, selera aja sih gitu. Oke. Stokastik saya nggak merubah 1413, nanti bisa dimodifikasi sendiri teman-teman, misalnya 513, 533, 1013, 1033 atau bahkan 1433. MACD juga gitu. Ya kan, saya nggak merubah. CCI nanti kita akan kombinasi dengan parameter 10, parameter 20 dan juga parameter 30 pastinya. Oke guys. Oke, parameter 10 CCI-nya. Pastikan garis CCI itu mengarah ke atas ya, mengarah ke atas dan di area atas 0. Karena kalau di itu berarti namanya uptrend, kalau di bawah 0 itu namanya technical rebound. Oke, di sini garisnya mengarah ke atas CCI parameter 10. Tapi dia nggak sampai 0 ya, mepet 0, minus 6%-an lah. Ini masih technical rebound yang mudah-mudahan besok tanggal 10 besok nih sampai estimasi kita dan bisa sampai ini ya, sampai apa namanya, di atas area 0%. Nah, kalau parameter 20-nya ini di atas 0% ya. Ya di kisaran 45%-an di sini ya, guys. Oke, di sini 45%-an. Ini bullish ya di sini ya. Oke, ini malah ini strong bullish nih parameter 30-nya CCI-nya ini. Karena dia di angka 72%-an. Menarik saham dari ITMG ini ya. Disclaimer on ya, guys. Oke, MACD-nya ini ada dua garis warna biru dan warna merah. Garis warna biru ini kan pastikan mengarah ke atas dan memotong garis warna merah. Artinya ini bisa golden cross nantinya. Oke, garis warna merah di sini, garis warna biru ya di sini ya, guys. Mengarah ke atas, artinya ini sudah mulai uptrend memang dari MACD ya. Terus juga ada stokastik juga, ini juga masih sama prinsip bacanya sama kayak MACD ya. Garis warna biru ini masih mengarah ke atas, diikuti garis warna merah, masih relevan lah, nggak tergolong mahal. Kalau udah di area 80%-an, ini udah tergolong tinggi atau mahal atau overbought lah, jenuh beli maksudnya di situ. Kita harus hindari, oke? Ada candlestick juga di sini. Oke, MA1 warna hijau, MA2 warna merah, MA3 warna biru. Oke, di sini warna hijaunya, garis warna hijau ini udah mengarah ke atas dan memotong. Ada peluang sih. Mau golden cross ya, golden cross artinya itu uptrend atau bullish lah. Oke, di sini ya teman-teman semua, saya perhatikan ya guys, ini masih menarik sekali saham ini. Artinya ini masih akan menguat nih sepertinya. Ya mudah-mudahan lah, ya kan guys. Oke, sebentar. Oke. Saya menggunakan Fibonacci retracement di sini ya, tujuannya untuk membaca range-nya aja sebenarnya guys. Oke, kita coba di sini. Sebentar. Karena ada gap di sini, guys. Oke, saya anggap seperti ini ya. Kalau angka sih bisa dilihat di samping kiri ya, range-nya ya di sini ya. Ini saya perbesar aja deh. Oke, range dari saham ITMG saat ini, kalau supportnya semula di Rp20.258 per lembar, tapi akhirnya dia break resisten 21.112 itu resistennya, dan dia berhasil break juga, dan sekarang dia ditutup di level resistennya 21.711 ya. Artinya apa? Kalau besok masih menguat, kalau dia break lagi, maka dia ada peluang penguatan berlanjut ke 22.397 rupiah per lembarnya. Oke. Dan ini bisa area profit takingnya di area ini sebenarnya sih 21.700 sampai 22.360 atau 22.400-an ya. Nah, sini kita hati-hati, tapi misalnya nanti break lagi, masih strong bullish ya misalnya, dia bisa aja menguat sampai ke 23.000 atau bahkan 24.000. Nah, kalau udah di area 23.000 sampai 24.200 ini kita harus hati-hati gitu guys, oke? Oke, seperti itu ya kurang lebihnya range dari saham ITMG ya. Jadi dia harus kuat di 20.258 supaya dia masih bisa menguat lagi, oke? Itu supportnya. Oke, itu aja guys dari sesi bincang saham kali ini ya. Di seri bincang saham kali ini analisa saham ITMG mulai dari estimasinya dari tanggal 10 sampai 18 Februari 2022. Terima kasih sudah menonton konten video ini sampai selesai. Dan pastinya ini disclaimer on ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, yuk ditekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol loncengnya agar mendapatkan update konten dari channel YouTube Maulana Nur Sobri, dan juga ditekan tombol follow di kanal podcast My Pod Story-nya. Oke.
itu aja dari saya. Tetap patuhi protokol kesehatan, 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Serta jangan lupa bagi yang belum melaksanakan vaksin, yuk dilaksanakan vaksinnya. Agar apa? Agar kita bisa segera keluar dari pandemi ini. Ya kan? Karena kalau kita keluar dari pandemi, maka pasar akan kembali bergairah karena perekonomian akan kembali bangkit dan pulih. Pulih dan bangkit pastinya. Oke. Dan itu saja dari saya. Happy lucky, happy investing, dan happy trading. Ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.